Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu tentang pengenalan Blender. Pada video kali ini saya akan mengenalkan atau lebih mengeksplor lebih dalam lagi tentang software Blender. Silakan dibuka Blendernya. Jika Anda pengguna notebook atau laptop, Anda bisa memanfaatkan angka-angka yang ada di atas keyboard sebagai numpad untuk mengubah perspektif. Nantinya fungsinya untuk merubah sudut pandang dari objek yang ada di Blender. Jadi sebelum Anda mengoperasikan lebih dalam tentang yang ada di 3D View ini, kita setting dulu. Silakan menuju file, kemudian user preference, kemudian Anda bisa menuju menu tab input, dan silakan checklist emulate numpad ini. Baik, setelah di checklist silakan bisa di close untuk Blender user preference-nya. Kemudian jika Anda ingin menyimpan settingan tersebut, jika suatu saat nanti membuka Blender kemudian tombol numpadnya ingin diaktifkan secara otomatis, Anda bisa menyimpan settingan Anda melalui file, kemudian save startup file atau Ctrl O. Silakan dipilih, kemudian pilih save startup file. Oke. Jadi nanti ketika Anda membuka settingan tersebut sudah otomatis jalan. Kemudian apa fungsi numpad atau angka 1 sampai 0 yang ada di atas keyboard Anda ini? Jika Anda pengguna notebook atau mungkin kalau menggunakan komputer biasa juga bisa menggunakan numpadnya yang ada di sebelah kanan, bahwa numpad tersebut berfungsi untuk merubah sudut pandang. Contohnya jika saya menekan angka 1, maka ya akan ditampilkan dari depan atau front perspektif. Di sini tertera di pojok kiri atas. Baik, saya akan aktifkan dulu screen saya. Ini untuk tampilan front perspektif. Kemudian untuk ortografiknya saya tekan numpad 5. Ini untuk ortografik. Kemudian kalau ingin berubah ke samping atau tampilan samping, tekan 3. Ini tampilan dari samping kanan. Kemudian untuk dari atas 7. Kemudian 8 untuk memutar. 2 juga untuk memutar. 4 juga bisa untuk memutar. Seperti ini. Ini saya akan ganti objeknya. Saya ini hapus dengan cara X atau tekan tombol del. Jadi ada dua cara untuk menghapus, tekan X pada keyboard atau tekan del pada keyboard untuk cara cepatnya. X kemudian delete. Saya akan mengganti objeknya dengan cara Shift A atau bisa menggunakan add yang ada di bawah. Kemudian pilih, saya akan tambahkan mesh, kemudian pilih monkey supaya terlihat secara tampilan sudut pandangnya seperti ini. Ini pada tampilan depan. Kemudian saya akan membagi panel 3D view ini menjadi 4. Saya contohkan menjadi 4 seperti ini. Saya bagi lagi dari atas ke bawah secara vertikal. Kemudian yang sampai kanan juga saya bagi seperti ini. Jadi ini untuk membedakan dari beberapa sudut pandang. Ini untuk tampilan depan, saya tekan 1. Kemudian ini untuk dari samping kanan, saya tekan 3. Seperti ini. Dan ini untuk mungkin dari atas, saya tekan 7. Dan ini mungkin dari sudut pandang dari kamera, saya tekan 0. Jadi fungsi numpad yang Anda gunakan itu untuk merubah sudut pandang. Kemudian saya kembalikan lagi, saya gabungkan, bisa cara join area seperti ini, atau melalui pojok kanan atau pojok bawah
dari window di atas seperti ini, drag klik kiri. Kemudian saya hapus objeknya, saya akan menjelaskan fungsi dari icon yang ada di tengah ini merupakan 3D cursor. Jadi 3D cursor ini digunakan untuk menentukan letak objek. Sedangkan semisal 3D cursornya ini pindah-pindah di sini, saya ingin merubah tepat persis di tengah atau titik 0, titik koordinat 00, saya tekan Shift C seperti ini, maka otomatis 3D cursor ini akan tepat di koordinat 00. Kemudian untuk menambahkan objek, saya kembali tambahkan objek dengan Shift A, saya kembalikan ke cube. Saya akan jelaskan objek 3D yang ada di Blender, bahwa objek 3D yang ada di Blender ini merupakan tampilan dari mode objek yang ada di bawah ini. Kemudian saya akan beralih ke edit mode atau mode edit, atau cara cepatnya bisa menekan tombol tab pada keyboard seperti ini untuk merubah mode. Di edit mode ini Anda bisa melihat bahwa objek yang ada di Blender ini terdiri dari beberapa bagian yang bisa Anda gunakan untuk pengeditan. Yang tampil saat ini yaitu tampilan vertex, ya, vertis. Kalau satu, kalau semua berarti vertex. Untuk menyeleksi di tiap titik ini Anda bisa gunakan klik kanan seperti ini. Kalau untuk menyeleksi semua bisa menekan tombol A untuk select all, atau A lagi untuk deselect all. Kemudian untuk merubah dari selain tampilan vertex, ini ada edge atau garis, ya. Kemudian ada tampilan face, ini permukaan. Jadi ada 3 komponen, yaitu vertex, edge, garis, atau face, sisi permukaan. Kemudian di Blender ada juga fitur layer. Di sini ada 20 layer yang tersedia, di mana layer ini Anda bisa manfaatkan untuk membuat sebuah objek di setiap layer tertentu supaya pekerjaan Anda di satu layer ini tidak terganggu. Anda bisa membuat objek lagi di layer kedua, layer ketiga, dan seterusnya. Saya akan membuat objek di layer kedua, Shift A, kemudian saya pilih UV Sphere, saya geser. Kemudian saya tekan Shift pada layer 1. Di sini akan terlihat kedua objek. Untuk pengoperasian pada 3D View, Anda bisa memanfaatkan mouse Anda yang ada 3 buttonnya. Jika saya memposisikan atau merubah sudut pandang seperti ini, saya menekan tombol tengah mouse. Anda bisa menyimak pada screen case pada kiri bawah saya ini. Nah, ini ditekan tombol tengah mouse, ditahan sambil digerakkan, atau zoom in zoom out dengan menekan tombol keyboard control dan tombol tengah mouse sambil diarahkan, atau bisa dengan scroll. Kalau scroll ini terlihat patah-patah, kalau dengan tombol kontrol ini bisa halus seperti itu. Kalau untuk merubah seperti ini, nah ini sambil menekan tombol Shift pada keyboard. Kemudian untuk menyeleksi objek tetap menggunakan klik kanan, ya. Untuk transformasi sebuah objek, transformasi ada 3, yaitu merubah bentuk atau skala, ada rotasi, dan ada perpindahan objek. Saya fokus di layar 1 dulu supaya tidak mengganggu. Saya ingin memindahkan objek ini atau objek khusus ini ke samping terhadap sumbu Y. Saya bisa menekan tombol atau yang berwarna hijau ini, arah panah hijau. Nah, ini akan berpindah pada sumbu Y. Ini saya mengklik kiri. Untuk membatalkan, klik kanan. Ini akan kembali seperti semula.
Atau cara cepatnya, Anda bisa menekan tombol G atau istilahnya grab, kemudian diarahkan pada sumbu Y dengan menekan tombol Y. Seperti ini. Ini khusus pada sumbu Y. Supaya terlihat perbedaannya secara spesifik menurut jaraknya, jarak grid, Anda bisa menekan tombol kontrol pada keyboard. Nah, seperti ini. Untuk mengeksekusi, klik kiri. Kemudian untuk memindahkan ke atas, grab atau G, tekan G, Z. Nah, seperti ini. Kalau untuk X, grab X. Grab X. Seperti ini. Kemudian untuk merotasi, Anda bisa menyalakan transformation manipulator. Di sini ketika saya sorot, ada tulisan transformation manipulator. Saya pilih. Kemudian di sini akan berubah seperti ini. Bisa memutar sesuai dengan sumbunya, X merah, atau Y hijau, atau Z pada sumbu Z. Seperti ini. Kalau untuk shortcut keyboard, cara cepatnya menekan tombol R. R pada sumbu apa? Sumbu X. Jadi berputar pada sumbu X. Seperti ini. Kemudian satu lagi untuk transformation ada scale. Transformation manipulator, saya pindah ke scale. Ini untuk merubah bentuk. Saya akan transform pada sumbu Y. Jadi ini akan mengecil atau membesar pada sumbu Y. Atau saya akan merubah scale pada sumbu X. Merah, saya akan tekan merah. Atau pada sumbu Z. Cara cepatnya pada keyboard Anda bisa menekan tombol S pada sumbu X, baru S, X, seperti ini. Atau mungkin SY. Atau SZ. Untuk mengeksekusi bisa klik kiri. Seperti itu. Jadi untuk shortcut keyboardnya atau cara cepatnya, untuk pindah menggunakan tombol G, untuk merotasi tombol R, untuk merubah skala tombol S. Disesuaikan dengan sumbunya. Kalau sumbu X berarti diikuti X, kalau Y berarti diikuti Y, kalau Z diikuti Z. Seperti itu. Saya hapus. Kemudian jika Anda ingin menambahkan sebuah objek lainnya, Anda bisa menekan tombol Add atau Shift A. Blender sudah menyediakan berbagai objek primitif yang bisa Anda manfaatkan untuk objek-objek yang ingin Anda buat. Jadi misal dari plane seperti ini. Jadi berawal dari segi 4, kemudian Anda explore menjadi bentuk 3D yang Anda inginkan. Sekian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.